Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Barcelona setelah melepas comrades kita, yaitu Ustazah Maimun dan Ciki. Dan untuk teman-teman ketahui, kedatangan kita kali ini selain melepas sahabat-sahabat kita, Ustazah Maimun dan Ciki, kita juga menghadiri suatu kongres influencer gitu. Jadi seluruh influencer dunia itu diundang dari hari pertama sampai hari kedua itu menghadiri suatu seperti konferensi, seperti seminar gitu. Selama 2 hari yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari seluruh dunia, dan di situ banyak hal yang kita pelajari. Jadi itu namanya adalah Liberation Lab, dan kita dapat undangan langsung. Masing-masing kita mendapat undangan. Sebetulnya nggak kita aja yang mendapat undangan, sahabat-sahabat kita di Indonesia juga dapat undangan. Sebetulnya teman-teman seperti Zaskia Meka, banyak influencer yang mendapatkan undangan, tapi karena satu dan lain hal, kesibukan dan lain-lain, mereka tidak bisa menghadiri Liberation Lab itu. Isinya apa Liberation Lab? Silahkan di-share. Ya, jadi itu tuh kan sebenarnya rangkaian acara, dan di terakhirnya keberangkatan yang naik kapal. Nah, hari-hari sebelumnya seperti yang diceritakan Mbak Wanda tadi, banyak kayak seminar-seminar, kayak misalnya yang kemarin yang paling gua notice tuh bahwa di Indonesia, di tempat kita tuh sering ngomong boykot, cuman solusinya tuh masih sedikit, atau produk penggantinya tuh masih sedikit, atau malah mungkin bahkan tidak tersampaikan. Nah, ini teman-teman dari berbagai negara ini datang, masing-masing mereka tuh ngomong boykot tapi ada solusinya. Misalnya, lo jangan pakai ini aja. Nah, lo jangan pakai ini, pakai itu aja. Bahkan sosmed juga udah banyak. Terus apalagi ya, pokoknya banyak aplikasi yang kita gunakan hari-hari tuh udah ada solusinya di situ. Nah, kita ngobrol, berdiskusi banyak hal di situ. Jadi banyak rangkaian yang secara publikasi tidak terlalu menyebar nih di algoritma, karena semuanya terpusat pada keberangkatan di kapal gitu. Aslinya tuh banyak banget kegiatan yang bisa mencerahkan siapapun yang terlibat gitu. Banyak banget dari teman-teman berbagai negara tuh pada datang, termasuk salah 3 atau salah banyaknya kita lah. Maksudnya diundang untuk seperti misalnya sebagai influencer di Liberation Lab itu kita diajarin gitu bahwa bagaimana we reach more people in the movement gitu, karena nggak semua orang, misalnya kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi nggak semua orang cocok misalnya untuk aksi turun ke jalan, mau panas-panasan dan lain-lain gitu. Jadi lakukan kapasitas masing-masing gitu. Nggak semuanya orang harus naik kapal, nggak semuanya harus turun ke jalan gitu. Mereka bisa lewat buku, bisa nonton bareng film-film Palestina, bisa lewat puisi. Pokoknya hal-hal kecil yang kita lakukan itu sangat berarti kalau dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, secara istiqomah. Apalagi ada hal-hal yang kemarin kita ngobrol ya, ternyata ada hal-hal yang tersistemik yang itu nanti bakal merujuk kepada lu akhirnya membersamai Palestina atau enggak. Ya kan? Kita kemarin sempat ngomong. Sistem tuh harus dibicarakan loh ternyata. Jadi gini, alasan kenapa mereka jauh-jauh, ini kan dari berbagai negara ya. Ada yang dari Brazil, dari Amerika Latin tuh banyak, Amerika US itu banyak, London juga banyak, Asia juga banyak ya. Sampai tempat-tempat yang jauh, ngapain sih mereka datang kalau sekedar ngumpul? Enggak. Jadi mereka juga merasa ini masalah kita juga loh. Ternyata masalah kebohongan yang ditutupi oleh Barat, ya, kemudian penjajahan, kemudian berbagai kepalsuan itu pada dasarnya kalau kita mau tarik garis merahnya itu juga mempengaruhi personal isu kita, gitu kan? Makanya mereka datang. Berpikir, jadi kemarin itu gini, sampai ada satu bahasa kita semua sepakat bahwa isu Palestina itu membebaskan kita. Kita berusaha membebaskan Palestina, tapi ternyata Palestina ini membebaskan kita dari berbagai hal-hal yang kita nggak tahu selama ini, gitu ya. Nah, dan ternyata yang dijajah itu kita. Ya, kita yang ternyata dijajah, dan itu mayoritas bukan Muslim, mayoritas dan Muslim datang itu teman-teman. Dan gini, Liberation Lab, kemudian setelahnya kan Take for Palestine ya, itu keren banget itu. Itu hari kedua kita ke Take of Palestine. Iya, orang-orang jenius ngumpul. Semua
yang semua dari seluruh negara memberikan apa ya nih kontribusi dalam hal pemikiran dan apps yang mereka udah bikin sendiri dan gratis. Iya, itu banyak kemarin teman-teman yang berbagai negara tuh pamer apps-nya, ini udah bikin bahkan untuk nge-scan ada tuh namanya Noteng, ya nggak? Iya, aplikasi. Noteng yang suka dipakai oleh teman-teman Indonesia. Itu hadir ownernya kemarin gitu loh. Iya, up scroll yang biasa kita gunakan juga itu ada juga ownernya kemarin di sana itu. Jadi intinya mereka itu ingin memadukan antara semangat filantropi dengan teknisi. Selama ini kan orang-orang elit global itu kan mereka punya uang, mereka punya teknisi, ya mereka menjalankan agenda mereka. Sekarang ada teman-teman mereka punya invention, punya penemuan, tapi mereka perlu support dana kan, makanya akhirnya mereka datang ngumpul kita saling menguatkan yuk. Di situlah akhirnya kita banyak melihat bahwa ternyata memang dunia serius banget. Gerakan sipil ini serius banget loh, nggak sekedar mereka hanya hashtag di medsos atau sekedar share, mereka benar-benar mengerahkan semua kemampuannya, memutar otaknya untuk benar-benar bagaimana mereka membebaskan Palestina dan membebaskan diri kita dari kemunafikan dan hipokrasi di dunia internasional. Jadi sebetulnya benang merahnya adalah gerakan pelayaran itu hanya satu dari many actions dan yang kita bisa lakukan di sini. Dan gerakan berlayar melalui Global Sumut Flotilla itu nggak akan berhasil kalau kitanya diem aja, ya gitu. Jadi dengan ada pelayaran, kalian juga mesti fokus, gerakan kita juga harus masif di daratan gitu. Kita memerlukan seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi, apapun itu, sekecil apapun itu. Kalau kalian punya anak-anak teknokrat menciptakan teknologi, yuk kita sama-sama ciptakan teknologi untuk membebaskan Palestina dan membebaskan diri kita sendiri dari penjajahan yang saat ini kita gunakan semua teknologi Zionis gitu. Kita harus memerdekakan diri kita dari itu. Dari budaya, dari seni, dan di sana juga banyak kayak pop art yang ramai yang bisa dijual. Dan dari seni, dari budaya, dari ekonomi gitu kita gunakan. Kalau bisa kita nggak menggunakan, kita bikinlah kita nggak gunakan lagi. Gimana mencari solusi dari pengganti Visa dan Mastercard gitu. Kita juga mesti mikir ke sana. Para ekonomnya juga berpikir, para politisinya juga berpikir bagaimana menciptakan. Nah, nanti kita ngomong ke situ karena saya akan pergi ke Brussels. Mungkin para politisinya, pemangku kebijakan, wakil rakyatnya juga berpikir gimana caranya membebaskan diri kita dari kukungan Zionis. Kita nggak tersandra dengan Zionis gitu. Itu juga penting untuk dipikirkan. Jadi a lot of things yang kita harus lakukan di daratan selama teman-teman kita berlayar di Gaza. Jadi nggak terpaku terhadap mereka dan kita diam aja. Yang terpenting adalah kita di daratan ini bekerja sama membebaskan Palestina dari segala arah dan tujuan, baik ekonomi, seni, budaya, politik, teknologi, dan lain-lain. Jadi gue nambahin dikit, di Indonesia tuh terlalu kurang majemuk orang-orang yang membicarakan isu Palestina ini. Ya kayaknya orangnya itu aja, komunitasnya yang itu terus, yang sudah rajin ke pengajian, yang sudah rajin ke masjid, pokoknya kayaknya ya itu aja gitu. Tapi ketika kita datang ke sini tuh kayak semua lapisan masyarakat, lu punya kegiatan apa, lu hobi apa, lu dari pergerakan apa, semuanya tuh ngomongin Palestina gitu. Nah mungkin di Indonesia masih, ya gue nggak tahu ya, ada sedikit pemikiran mungkin malu nih gue mau ngomong Palestina, soalnya di circle gue tidak ada yang membicarakan nih. Misalnya anak tongkrongan atau anak apa segala macam yang ya kayaknya kalau gue ngomong Palestina gue dianggap sok-sokan atau apa segala, lu tahu apa gitu segala macamnya. Itu yang harus kita, ayolah siapapun di Indonesia ngomong perkara Palestina dan berkegiatanlah dan suarakan dengan cara masing-masing gitu. Yang tadi udah Mbak Wanda sampaikan, nggak harus turun ke jalan, nggak harus naik kapal, nggak harus seperti apa. Sampaikan. Itu yang tadi akhirnya orang jadi berpikir, kita berpikir, tergantung sistem tadi juga yang dibicarakan Mas Hussein. Semuanya jadi berbicara tentang Palestina dan itu indah banget. Di dunia itu semua pada ngomong itu. Di Spanyol ternyata yang di sekarang kita datang ini membuka mata gue terutama ya, karena gue yang Global Sumut yang pertama gue nggak ikut, gue jadi tercerahkan banget ternyata
semua lapisan masyarakat di dunia itu membicarakan itu dan berkegiatan melakukan sesuatu Di Barcelona. Artinya sudah siap untuk melepas Madridisannya mulai Barcelona. Jangan tetap ala Madrid gua ala Madrid. Ya, sekarang jangan keras-keras ya. sekarang nextnya gimana nih? Coba kegiatan. Oke, kita udah selesai menghadiri launch Global Smooth Flotilla dari Barcelona. 2 sahabat kita sudah berlayar, fi amanillah, semoga mereka baik-baik saja. Teh Maimun dan juga Ciki. Selanjutnya saya akan meneruskan perjalanan. Saya menunggu tanggal 22 di Brussels. Saya akan bergabung dengan tim Political Impact ya. Mudah-mudahan ini akan merumuskan dari seluruh dunia, akan datang para anggota parlementer, kemudian akademisi, intelektual, kemudian orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan dampak politik kembali ke Indonesia, karena ini juga perjalanan proses yang tidak mudah kalau melihat konstelasi politik di Indonesia saat ini, apalagi dengan keputusan Presiden kita masuk ke dalam board of war-nya Trump. Jadi banyak PR buat parlemen kita, tapi ini pun harus dilakukan walaupun PR-nya menumpuk gitu ya. Jadi kita harus memberikan karena amanat konstitusi adalah membebaskan bumi, nggak cuma Indonesia, membebaskan bumi itu komitmen kita di konstitusi Undang-Undang 45 dari penjajahan dan nggak cuma penjajahan, genosida yang paling terburuk setelah Holocaust ini sekarang terjadi di Palestina, dan kita harus membuat ada implikasi-implikasi atau kebijakan di Indonesia yang harus kita lakukan, kita sosialisasikan, dan kita terjemahkan untuk mendukung kebebasan semua negara, nggak cuma Palestina. Insya Allah. Bapak dulu lah. Saya dulu ya. Jadi gini, sebetulnya kalau kita mau juga melihat dari satu sisi lain ya, Zionis ini berusaha membungkam semua pergerakan, suara, narasi yang berusaha melawan ideologi mereka kan. Betul. Dan itu yang berusaha kita dobrak. Ya. Mereka memblokade lewat darat, kita akan ke darat nih. Ya. Saya akan ke Libya insya Allah. Tanggal 24 kita akan ikut land convoy. Untuk si konvoy saya sudah ikut tahun lalu kan. Jadi sekarang saya diamanati untuk ikut land convoy. Zionis menutup jalur darat, kita akan dobrak lewat darat. Zionis menutup laut, kita sedang mendobraknya lewat flotilla. Ya. Zionis membungkam dunia dari segi hukum, sedang didobrak oleh teman-temannya Mbak Wanda, ya kan? Kemudian juga banyak hal. Jadi apa yang kita lakukan adalah berusaha mendobrak berbagai blokade yang nggak cuma tembok. Blokade media sosial mereka lakukan, blokade hukum mereka lakukan, blokade itu, maka kita harus bergerak seperti gerakan semut gitu ya. Benar-benar harus bergerak aktif semuanya. Kalau kita nggak bergerak, kita ya akan jadi target selanjutnya. Meskipun kita sekarang kita sedang jadi korban ya. Tapi apakah tidak cukup 3 tentara kita dibunuh loh? Sedang bertugas menjaga Rumah sakit keramaian. kita dihancurkan. Rumah sakit kita dihancurkan. Kalau kita juga diam, mereka akan berpikir memang kita adalah orang-orang yang siap untuk dijajah dan kita bermental budak. Jadi kita nggak mau. Makanya kita hadir dan bergerak di berbagai bidang ini, laut, darat, politik, kemudian hiburan, kemudian media sosial, kemudian bahkan akademisi, kita bergerak semua. Pesannya satu, bahwa kita tidak terima adanya eksistensi penjajahan di muka bumi ini, dan kita sedang berjuang sesuai amanat konstitusi kita dan sesuai nurani kemanusiaan kita untuk menolak adanya segala bentuk imperialisme dan kolonialisme yang masih berada di era modern ini. Betul. Oke, teman-teman, kami akan melanjutkan perjalanan. Kamu akan melanjutkan perjalanan ada tugas masing-masing. negara Ya, kan? saya ada tugas negara. Insya Allah nanti disampaikan di Instagram. Doakan semuanya kami, dan terima kasih sudah selalu mendoakan kegiatan kami dimanapun kapanpun. Dan buat teman-teman juga semoga selalu dimudahkan urusannya, banyak rezeki dan selalu dilindungi sama Allah. Amin. Amin. Free Palestine. Free Palestine.